Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Jika sebelumnya kita sudah pernah mereview Gold HD Hybrid, di mana untuk receiver tersebut selain mendukung IKS juga mendukung untuk SDS. Nah, terkait dengan SDS ini, video tersendiri juga sudah pernah kita buatkan. Bagi yang belum memahaminya, silakan di browsing saja, dilihat videonya ya. Nah, kali ini kita akan mereview satu lagi receiver hybrid yang mendukung fitur SDS dan IKS tersebut, yaitu Firebox F1, dan ini masih tersedia di pasaran lokal kita. Link pembelian terbaik dapat dilihat di deskripsi video. Untuk receiver ini sudah mendukung built-in Wi-Fi, jadi kita tidak membutuhkan USB Wi-Fi dongle lagi. Namun untuk resolusinya belum 4K ya, walaupun di sini tertulis 4K Ultra HD. Untuk resolusi baru mendukung Full HD 1080p saja. Namun ini juga tersedia banyak aplikasi streaming lainnya seperti YouTube dan beberapa aplikasi lain tentunya. Nah, ini adalah rancangan boxnya, seperti yang kita lihat adalah seperti ini saja. Baik, selanjutnya kita akan lihat kelengkapan apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Kita mulai saja dari sisi sebelah kanan saya ini. Sama seperti kebanyakan receiver yang lain, di mana ini juga dilengkapi dengan user manual. Satu kertas saja atau satu lembar saja ya, seperti ini. Di mana ini bisa dijadikan sebagai referensi jikalau kita membutuhkannya. Ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Untuk adaptor spesifikasinya adalah 12 volt 1,5 ampere. Mudah-mudahan saja di sini bisa kelihatan ya. Namun jikalau ampernya ingin lebih dibesarkan atau lebih tinggi dari 1,5 ampere ini tidak jadi masalah sama sekali, asalkan voltasenya adalah sama. Quality build up cukup baik, cukup bagus. Kemudian kabelnya juga cukup panjang, 1,5 meter sepertinya ada, atau 1 sampai dengan 1,5 meter. Namun untuk kabelnya ini tipis saja seperti ini ya, namun tidak mengurangi fungsinya. Kemudian yang kedua, kita juga sudah terdapat atau dilengkapi dengan kabel HDMI. Kualitasnya cukup baik, hampir sama seperti kabel HDMI yang kita dapatkan pada receiver IKS yang kualitasnya adalah yang 4K. Namun apabila ingin menggunakan kabel HDMI yang kualitasnya lebih baik, maka bisa dibeli secara terpisah. Ini belum dilapisi dengan gold plate ya, jadi adalah kabel HDMI biasa saja, namun kualitas kabelnya cukup baik, cukup tebal. Ini bisa kelihatan ya. Kemudian untuk remote controlnya, dari segi kelengkapan tombol bisa diperhatikan adalah seperti ini. Jika kita lihat dari tombol yang tersedia, bahwasannya untuk remote control ini belum mendukung atau tidak mendukung fitur infrared learning function. Jadi tidak bisa kita pakai sebagai pengganti remote televisi. Untuk tombol nyaman pada saat kita tekan, ya untuk remote ini saya tidak ada komplain sama sekali, sangat enak ya. Tidak terkesan seperti remote murahan, tidak seperti itu. Desain atau rancangannya adalah seperti ini ya. Ini pada bagian sampingnya dan ini adalah pada posisi bagian belakangnya. Warnanya adalah hitam doff. Dan tentunya baterai yang digunakan adalah menggunakan 2 buah baterai AAA seperti ini. Nah, itu terkait dengan remote control yang digunakan pada Firebox F1 ini adalah seperti yang kita lihat. Nah, ini adalah receivernya. Saya akan coba kletek dulu ya. Nah, seperti itu. Ini adalah receivernya, di mana pada receiver ini kalau kita perhatikan warnanya itu adalah hitam ya. Namun perpaduan dari 2 warna hitam. Hitam doff pada bagian yang saya tunjuk dan hitam glossy di bagian sebelah kiri saya. Perpaduan warna yang bagus ya, sehingga terkesan eye catching seperti yang kita lihat, namun tetap harus berhati-hati bahwasanya untuk warna hitam glossy ini itu gampang untuk kotor, kemudian debu gampang untuk nempel, termasuk jejak jari kita seperti ini. Dan untuk membersihkannya pun sebenarnya juga cukup mudah, tapi ingat gunakanlah kain yang lembut seperti kain microfiber, karena khawatir ini menjadi baret ya pada saat kita membersihkannya. Ventilasi udara terdapat pada posisi bagian atas sangat banyak sekali seperti ini. Tidak hanya ventilasi udara saja, kemudian di sini juga terdapat tombol-tombol ya, ada tombol power, tombol panah atas, dan tombol panah bawah. Nah, berbicara tentang ventilasi udara, tidak hanya terdapat pada posisi bagian atas saja, namun juga terdapat pada posisi bagian samping kanan, pada bagian samping kiri, kemudian pada bagian posisi bagian bawah. Sangat banyak dan sangat besar ya. Harusnya sih tidak akan terjadi overheat, namun untuk memastikannya nanti akan kita coba ukur setelah ya kurang lebih 1 jam menyala ya. Kemudian juga terbuat kaki, di mana padnya ini terbuat dari busa, bukan terbuat dari karet. Sehingga dengan adanya kaki yang terbuat dari busa ini tidak mudah bergeser ya jikalau kita taruh di atas meja. Seperti itu ya. Front panel adalah seperti yang kita lihat, polos saja, tidak terdapat port USB, tidak terdapat tombol apapun. Sehingga rancangannya ini bagus kalau saya ngelihatnya. Polos seperti ini sangat bagus sekali dan ini adalah LED display pada bagian yang saya tunjuk. Kemudian kita lihat pada posisi bagian belakangnya.
Pada posisi bagian belakang terdapat dua tuner, ada tuner 1 dan tuner 2. Nah, ini terkait dengan fitur SDS yang dimiliki oleh receiver ini. Lagi-lagi ya, terkait dengan SDS ini, agar lebih paham silahkan nanti di browsing saja di channel kita ini, itu sudah pernah kita bahas di video tersendiri. Namun, untuk penjelasan sedikit saja ya, untuk SDS ini salah satu dari tuner ini harus kita arahkan, dia itu wajib menggunakan dua parabola ya. Parabola 1 harus kita arahkan ke satelit ABS 2 Ku-band untuk mendownload transponder atau untuk melog transponder data yang ada di sana. Kemudian tuner yang satunya lagi ini bisa kita hubungkan ke satelit yang ingin kita tuju. Lalu untuk USB-nya itu hanya satu saja ya, USB portnya. Namun apabila ingin kita tambahkan, mudah-mudahan saja ini mendukung menggunakan USB hub seperti yang saya pegang, sehingga ketersediaan port USB-nya yang satu bisa kita tambahkan. Lalu selanjutnya terdapat port RS232 untuk perbaikan, kabelnya juga harus dibeli secara terpisah, ini agak susah mencarinya ya. Kemudian ada port HDMI, kemudian ada port AV out. Nah, port AV ini kabelnya juga tidak ada. Ini gunanya adalah untuk televisi tabung. Dibeli aja, nggak mahal kok. Lalu di sini juga ada port LAN, walaupun sudah ada built-in Wi-Fi-nya, ternyata ini juga dilengkapi dengan LAN portnya. Kemudian terakhir di sini juga terdapat port adaptor 12 volt. Nah, selanjutnya kita akan coba gali lebih dalam ya terkait dengan fitur-fitur yang terdapat pada receiver ini. Dan semoga saja seperti yang kita sebutkan tadi, worth it untuk dibeli dengan harga 1 jutaan rupiah saja. Kualitas gambar dari receiver ini cukup bagus, dengan resolusi maksimal 1080p Full HD, dan dukungan tatanan suara Dolby Audio membuat sensasi menonton lebih sempurna. Untuk perbandingan kualitas gambar, kita bandingkan secara head-to-head dengan GT Media X8 menggunakan firmware Mars dan StarSat SRPS55. Berikut spesifikasi Firebox F1. Ketersediaan USB port yang hanya satu saja dapat diatasi dengan menggunakan USB hub, sehingga jumlah ketersediaan port USB dapat ditambahkan. Sebelum digunakan terlebih dahulu kita hubungkan ke Metamango, dengan tujuan untuk memudahkan pada saat melakukan setup, tidak perlu ribet dan cepat. Pada front panel terdapat lampu LED indikator untuk power dan lock sinyal, dengan lampu LED display besar sehingga masih terlihat jelas dalam jarak yang jauh. Untuk koneksi ke jaringan lokal dan internet, tidak membutuhkan USB Wi-Fi dongle. Receiver ini sudah dilengkapi dengan built-in Wi-Fi. Selain itu juga dapat menggunakan LAN port dan 3G modem. Ventilasi udara didesain dengan sangat baik sekali, sehingga sirkulasi udara cukup lancar. Pada suhu ruangan 26,6 derajat Celcius, menyala selama kurang lebih 1 jam, suhu STB ini berada pada 57,9 derajat Celcius. Untuk menjaga performance dan lifetime atau usia pemakaian lebih panjang, disarankan untuk menggunakan cooling pad atau kipas pendingin. Beberapa pilihan terbaik dapat dilihat pada link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Tampilan user interface receiver jenis ini hampir sama saja semuanya, kecuali yang menggunakan sistem operasi Android. Terdapat dua jenis tampilan, yang dapat dipilih pada menu sistem setting, pilih OSD, yaitu Simple List dan Complex List. Berikut perbedaannya. Ini merupakan portal yang disediakan untuk sebagai bukti upaya preventif yang efektif agar masyarakat. Perpindahan channel FTA lancar, tidak terdapat pilihan freeze dan blank untuk mode perpindahan ini. Reformasi ini, jumlah juga menunggak kos-kosan oleh pelaku. Dukungan Dolby Audio membuat suaranya jernih sekali. Untuk pengaturan pada menu sistem, ubah audio type ke AC3, dan pada menu OSD, ubah AC3 bypass ke on. Tombol audio pada remote control berfungsi sebagai tombol multilingual. Apabila tersedia, memungkinkan bagi kita untuk berpindah dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Kita bisa memakai ini. ide bagus, Tala. Fitur subtitle pada receiver ini sangat canggih sekali, menyediakan subtitle secara online dan dapat untuk menerjemahkan subtitle dari berbagai macam bahasa yang didapatkan dari DVB subtitle dan net subtitle ke dalam bahasa tertentu. Agar teksnya cocok, lakukan sinkronisasi bila diperlukan. Berikut tampilan menu receiver ini.
Seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, receiver ini memiliki kemampuan hybrid. Tidak hanya IKS saja, namun juga mendukung SDS. SDS tidak membutuhkan koneksi internet sama sekali, namun harus terhubung ke satelit ABS-2 Ku-band. Untuk memilih SDS atau IKS, silakan tekan tombol menu pada remote control, pilih Installation, pilih Patch menu. Submenu antena setting berfungsi untuk manajemen satelit, seperti untuk menambahkan satelit baru, menghapus, merename nama satelit, dan memindahkan urutan satelit. Sangat disayangkan sekali jika kita ingin menghapus transponder, maka hanya dapat dilakukan satu persatu saja. Tidak bisa menghapus sekumpulan atau sekelompok transponder yang sudah kita pilih, jadi sangat menyita waktu. Seperti yang sudah disebutkan, receiver ini mendukung SDS dan IKS. Nah, sekarang kita cobakan SDS terlebih dahulu. Pastikan terdapat pilihan satelit SABS dengan derajat 75 is pada daftar satelit menggunakan tuner 2. Lalu lakukan scanning dengan pilihan Start Search, yaitu Blind Search. Jika sudah, tekan tombol kuning pada remote control untuk menampilkan SDS info. Pastikan tuner lock adalah yes. Pada bagian ini juga terlihat masa aktif akun SDS tersebut. Jika baru digunakan, masa aktif SDS adalah selama 15 bulan. Saat ini SDS mendukung satelit ASEA 7 C-band, Thaicom 68 Ku-band, dan Upstar 7 Ku-band. Semoga saja kedepannya semakin bertambah. Dikarenakan menggunakan Ku-band, SDS sangat rentan sekali terhadap perubahan cuaca. Namun dengan kualitas sinyal 20% masih dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sekarang kita cobakan mode IKS. IKS membutuhkan koneksi ke jaringan internet. Akun IKS ini memiliki masa aktif selama 15 bulan. Berikut satelit yang didukung untuk IKS pada receiver ini. Sementara untuk Intelsat 20 C-band harus menggunakan VPN untuk berpindah ke server Forever SE. Pastikan pilih alamat IP address negara yang bersesuaian. Agar Sisicam dan Forever dapat berjalan bersamaan, agar akun aman tidak di-ban, silakan aktifkan fitur delay. Namun jika tidak yakin, jangan dilakukan. Risiko ditanggung masing-masing. Berbeda dengan Gold HD Hybrid, Firebox F1 tidak mendukung USB Bluetooth dongle. Banyak aplikasi streaming yang tersedia, seperti Apollo 5 dengan masa aktif selama 6 bulan. Extreme IPTV pun juga tersedia pada receiver ini, namun untuk dapat menggunakannya silakan berlangganan terlebih dahulu. Bagi yang menyukai YouTube, tersedia aplikasi YouTube dengan resolusi maksimal adalah Full HD. Silakan tekan tombol hijau pada remote control. Penggemar video TikTok, silakan buka aplikasi TikTok. Aplikasi Quran sangat berguna sekali bagi umat Islam. Tersedia terjemahan dalam bahasa Indonesia. Sayangnya tidak terdapat aplikasi Stalker, namun sedikit terobati dengan adanya Kodi. Kodi menyediakan ribuan konten streaming yang menarik. Fitur DLNA DMR tidak kita bahas lagi, karena sudah kita bahas pada video yang berbeda. Silakan klik link yang terdapat di pojokan atas video ini. Aplikasi Weather menyediakan perkiraan cuaca. Silakan tentukan lokasi sesuai dengan daerah masing-masing. Tersedia selama 7 hari. Untuk update informasi dapat mengakses aplikasi RSS. Silakan ditambahkan linknya jika dirasa kurang. Untuk upgrade firmware, softcam, dan API YouTube, bisa memilih menu update. APK diperlukan jika YouTube tidak dapat diputar. Upgrade firmware juga dapat dilakukan secara online melalui VFTP. Pada pilihan ini kita harus mengetahui URL FTP address dan lainnya sesuai dengan opsi yang tersedia. Sementara untuk mendengarkan radio secara online dapat memilih aplikasi radio. Tersedia radio mancanegara termasuk Indonesia. Atau bisa juga di Instagram di @arden radio bisa ya. Nah, kita ketemuan lagi lah. Receiver ini tidak mendukung multistream pada satelit ABS-2 C-band, namun mendukung HFC H265 seperti pada satelit Thaicom 68 Ku-band dan T2MI seperti pada satelit Yamal 601 C-band. Setelah saya coba cari, ternyata tidak terdapat pilihan di VB2 IPTV. Padahal fitur ini sangat membantu sekali untuk dapat menyaksikan channel televisi pada satelit di luar jangkauan kita. Tidak mendukung HVS+, sama dengan receiver Forever lainnya. Dengan fitur record dan time shift, maka kita dapat merekam tayangan tertentu dan mempost tayangan tersebut untuk sementara waktu. Jangan lupa untuk memasang flash disk ataupun hard disk terlebih dahulu melalui USB port yang sudah tersedia. Selain fungsi utamanya adalah sebagai receiver parabola, Firebox F1 juga dapat digunakan sebagai media player untuk melihat foto, memainkan musik, atau memutar video yang tersimpan pada flash disk ataupun hard disk. Untuk daya listrik yang dibutuhkan setelah kita ukur adalah 10,4 watt maksimal dalam keadaan menyala, dan di atas 4 watt dalam kondisi standby. Ada baiknya jika tidak digunakan, colokan dicabut saja. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Firebox F1 selain dapat digunakan sebagai receiver parabola, juga dapat digunakan sebagai IPTV dan media player, mendukung T2MI,
atau Robisky dan Powerful dengan selling key value dukungan SDS dan IKS masing-masingnya selama 15 bulan. Mendukung USB hub, namun sayang sekali tidak mendukung USB Bluetooth dongle. Receiver ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk pilihan receiver yang mendukung SDS dan IKS. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.